Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksal dan teman saya bernama Nurtiastuti Kamtani Putri. Saya ingin menjelaskan tentang pengorganisasian dan struktur organisasi. Apa itu pengorganisasian? Pengorganisasian adalah sebuah proses untuk menyusun struktur organisasi serta penggunaan sumber daya yang dimiliki agar tepat guna dan tepat sasaran untuk mencapai tujuan organisasi. Sebuah proses merancang struktur formal, mengelompokkan, mengatur, dan membagi tugas atau tanggung jawab untuk para anggota organisasi. Ada 4 pengorganisasian. Yang pertama, teknik manajemen dalam mendesain struktur formal yang berfungsi agar sumber daya yang digunakan seperti keuangan, bahan baku, dan anggota organisasi dapat digunakan secara efektif. Yang kedua, pengelompokan bagian organisasi berdasarkan kegiatan-kegiatannya agar pengelompokan anggota organisasi yang saat pelaksanaannya terdapat penugasan seorang manajer yang diberikan wewenang untuk mengawasi anggota kelompoknya. Yang ketiga, hubungan antara fungsi, jabatan, tugas para anggota organisasi. Yang keempat, teknik agar para manajer dapat membagi tugas yang harus dilaksanakan dalam divisi mereka, serta mendelegasikan wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Contoh-contoh pengorganisasian. Yang pertama, pembagian kerja untuk anggota-anggota organisasi. Kedua, departementalisasi. Ketiga, adanya bagan struktur organisasi formal. Dan yang terakhir, adanya rantai perintah dan kesatuan perintah. Pengorganisasian dibagi menjadi 4. Yang pertama, tingkatan hierarki manajemen. Kedua, adanya saluran komunikasi yang jelas. Ketiga, adanya penggunaan komite. Dan yang keempat, tentang manajemen dan kelompok-kelompok informal. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi. Yang pertama, strategi yang harus dilakukan organisasi untuk mencapai tujuannya. Teknologi yang digunakan, para anggota organisasi yang terlibat dalam organisasi, ukuran organisasi, dan unsur-unsur dalam suatu organisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Nurtiastuti Kamtani Putri. Yaitu ada faktor-faktor kegiatan, ada spesialisasi kegiatan, standarisasi kegiatan, koordinasi kegiatan, sentralisasi dan desentralisasi, dan ukuran satuan kerja. Di sini ada prinsip-prinsip dalam organisasi. Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai. Hakikat organisasi yaitu tanggung jawab dalam pengorganisasian maupun tanggung jawab pelaksanaan yang bersifat individual. Tanggung jawab dan otoritas harus seimbang. Spesialisasi untuk efisiensi, adanya rentang kendali. Prinsip-prinsip pengelolaan organisasi itu ada 5. Yang pertama, prinsip pembagian kerja, prinsip satu arah, prinsip sentralisasi, prinsip otoritas dan tanggung jawab, prinsip rantai komando. Proses pengorganisasian yaitu membuat rincian daftar pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi, memetakan dan membagi beban kerja secara logis dan memadai ke dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang, mengombinasikan pekerjaan anggota-anggota organisasi dengan logis dan efisiensi. Aspek utama dalam bagian organisasi yaitu pembagian kerja yang jelas, adanya rantai komando yang jelas, adanya tipe-tipe pekerjaan yang jelas dan terperinci, adanya pengelompokan segmen-segmen pekerjaan, adanya tingkatan manajemen. Yang terakhir itu ada bagan organisasi. Bagan organisasi dibentuk menjadi 4, yaitu ada bagan berbentuk piramid, bagan berbentuk vertikal, bagan berbentuk horizontal, dan bagan berbentuk lingkaran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.